Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari gelombang 6, angkatan 5, kelompok 3, sub kelompok 1. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Aditi Sanahari dari Inspektorat Jenderal sebagai moderator. Yang kedua ada Ade Indra Pratama dari Kantah Kota Balikpapan sebagai ketua kelompok. Yang ketiga ada Ahmad Lutfi dari Kantah Kabupaten Klaten Sumini. Yang keempat ada Anissa Nurhamidah dari STPN. Yang kelima ada Danuar Dana dari Kantor Pertanahan Kutai Timur. Kali ini kami akan berdiskusi terkait dengan analisis best practice dan best practice manajemen ASN dan ASN. Mari kita sama-sama melihat video dari yang best practice manajemen ASN dan smart ASN. Setiap hari, setiap orang bekerja keras, menukar waktu dan tenaga agar setiap aspek kehidupan terpenuhi. Mengurus tanah salah satunya. Sebuah aset yang berharga. Karenanya, di balik sepetak tanah, butuh rangkaian data dan verifikasi. Namun, ini bukan berarti pengurusannya harus selalu rumit. ATR BPN telah bekerja secara sangat cepat dan efektif. Dalam konteks ini, jajaran Kementerian ATR BPN mulai memperlakukan transformasi tata kelola kerja dalam bentuk pelayanan berbasis digital. Agar kepengurusan tanah semakin lancar, setiap individu di Kementerian ATR BPN menukar setiap detik dan tenaga, mengumpulkan data tanah dan mendaftarkannya dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap menggunakan aplikasi modern Survei Tanahku. Kami menginvestasikan waktu dan tenaga agar setiap kepengurusan tanah semakin mudah, merampingkan berkas manual menjadi berkas digital, sehingga akses informasi bisa dilakukan lewat aplikasi Sentuh Tanahku dan Kistaru, kapanpun dan dimanapun, untuk menciptakan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Bahkan, detail visual dan pemetaan tata ruang bisa dilihat secara langsung melalui aplikasi Bumi. Sebuah ekosistem data ruang dan pertanahan, efisiensi untuk setiap orang, yang setiap hari terbangun, bekerja, dan memaksimalkannya. Bersama-sama memperbaiki birokrasi, meningkatkan investasi, berkontribusi menggerakkan roda ekonomi. Inilah yang sedang kami lakukan. Inilah yang akan kami wujudkan untuk mewujudkan layanan yang profesional, terpercaya, dan berkelas dunia di Kementerian ATR BPN. Setelah kita saksikan bersama video dari best practice, sekarang kita akan mendengarkan pendapat dari Mbak Anissa. Gimana Mbak Anissa videonya? Wah, video transformasi digital yang telah dirangkum dalam video tadi bagus sekali ya. Dan seperti yang kita tahu, ini juga adalah kinerja bersama dari para ASN semuanya ikut serta. Mereka sudah merencanakan apa yang dibutuhkan untuk digitalisasi terkait pertanahan. Mereka juga telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk semua ini. Yang artinya mereka telah melaksanakan peran ASN yang mana sesuai dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 12. Yakni sebagai perencana, kemudian juga sebagai pelaksana tugas umum di pemerintahan. Kemudian mereka juga telah turut serta dalam pembangunan nasional dan menunjukkan pelayanan publik yang profesional melalui penerapan program TTSM menggunakan aplikasi Survei Tanahku. Aplaus buat mereka semua. Baik, terima kasih banyak Mbak Anissa atas pendapat yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat dari Mas Ade. Gimana Mas Ade terkait videonya? Baik, terima kasih Mbak Bu.
izin menambahkan apa yang dikatakan oleh Mbak Anissa tadi memang benar ya, yaitu sesuai dengan roadmap RPJMN keempat tahun 2020 hingga 2025, yang mana di Indonesia ini mendukung SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Ini dibutuhkan untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0. Maka seorang ASN dalam sebuah instansi wajib memiliki kemampuan untuk mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan transformasi digital. Yang mana di era sekarang ini transformasi digital itu sangat cepat ya. Jadi dibutuhkan SDM dengan kompetensi literasi digital yang mumpuni sehingga dapat mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada jabatannya. Seperti di video tadi, contohnya Kementerian ATR BPN berinovasi dengan meluncurkan layanan survei tanahku, sentuh tanahku, dan masih banyak lagi layanan yang berbasis digital. Sekian dari saya, terima kasih. Wah, pendapatnya keren banget nih. Kita lanjut ke video selanjutnya. Kalau tadi kita sudah melihat dan mendengar bersama terkait dengan best practice-nya, sekarang kita akan melihat dan mendengarkan pendapat tentang best practice dari manajemen ASN dan Smart ASN. Beralih ke informasi lain, Saudara, polisi menetapkan 30 tersangka dalam kasus mafia tanah dari 10 laporan yang diterima polisi sejak tahun 2020 hingga tahun 2022. Dalam 2 tahun terakhir, total terdapat 12 korban dan salah seorang korban termasuk selebritas Nirina Zubir. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Senin kemarin, polisi menyebut dari 30 tersangka, sebanyak 25 orang diantaranya telah ditahan polisi. Dari 30 tersangka saat ini, 13 diantaranya adalah pegawai Badan Pertanahan Nasional BPN yang terdiri dari 7 orang ASN dan 6 pegawai tidak tetap. Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran mengatakan, penyalahgunaan akun BPN RI dan program pendaftaran tanah sistem lengkap atau PTSL merupakan modus baru yang ditemukan dalam pengembangan kasus mafia tanah. Modus operandi dengan misalnya melakukan penyalahgunaan akun BPN RI pada sistem aplikasi KKP. Bahkan ada mantan pejabat BPN yang juga akunnya dipalsukan. Nah, ini mungkin menjadi bahan ke depan agar ini tidak terjadi. Dalam kasus mafia tanah ini tercatat ada 12 korban dan 10 laporan sejak tahun 2020 hingga tahun 2022. Polisi masih mencari korban lain yang belum mengetahui bahwa haknya telah diambil oleh mafia tanah. Salah seorang korban mafia tanah, selebritas Nirina Zubir, berharap polisi dan kejaksaan serta Kementerian ATR BPN segera menyelesaikan kasus mafia tanah ini. Yuk, ini adalah bukti bahwa pergerakan kita ini benar-benar alhamdulillah didengar dan sudah sampai segini seriusnya sekarang gitu. Jadi buat teman-teman semua yang mengalami hal yang sama, ayo melapor, gunakan kesempatan pada saat ini yang benar-benar lagi menjadi istilahnya atensi negara gitu kan. Bersuaralah, jangan takut, dan mudah-mudahan keadilan berpihak kepada kami-kami yang menjadi korban ini. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto menyebut mafia tanah ada di mana-mana. Hadi bahkan menegaskan bakal mencopot pejabat BPN yang diketahui terlibat praktik mafia tanah. Apabila terjadi pelanggaran, saya tidak segan-segan untuk segera mencopot, proses hukum, dan pecat. Selanjutnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional juga akan menerjunkan tim internal untuk mengawasi jajarannya demi mencegah praktik mafia tanah. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, telah kita saksikan bersama tadi video dari Best Practice, Manajemen ASN dan Smart ASN. Sekarang kita akan mendengarkan pendapat dari Mas Lutfi. Gimana Mas Lutfi? Oke, baik. Terima kasih Mbak Afu ya atas kesempatannya. Ini menurut saya ya, jika kita kaitkan dengan materi kita ya tentang manajemen ASN, Smart ASN, ini tentunya bertolak belakang terhadap dasar Undang-Undang nomor
nomor 5 tahun 2014 itu terkait ASN, pasal 12 itu tentang peran ASN, di mana seharusnya seorang ASN itu bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, sedangkan jika kita lihat dari video ya, itu kan terdapat ada 13 orang pegawai yang menjadi mafia tanahnya justru. Tentu ini sangat merugikan masyarakat sebagai korban utama. Dan jika dilihat dari videonya ya, itu kan yang terdeteksi hanya 12 korban. Bisa jadi masih banyak korban-korban lainnya yang tidak diketahui ternyata tanahnya diambil oleh mafia tanah. Semoga kedepannya ini bisa menjadi lebih baik dan tidak mentolerir siapapun yang menjadi mafia tanah. Itu Mbak. Terima kasih banyak Mas Lutfi atas pendapatnya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat dari Mas Danu. Gimana nih Mas terkait mafia tanah nih? Terima kasih sebelumnya untuk Mbak Afu. Saya mungkin mau menambahkan sedikit aja ya untuk yang sudah disampaikan Mas Lutfi tadi. Mafia tanah itu memang tidak sesuai ya, apalagi pelakunya atau oknumnya itu dari ASN itu sendiri. Itu sangat tidak tidak mencerminkan nilai-nilai berakhlak. Itu jadi di sini juga pastinya sangat merugikan masyarakat, di mana masyarakat sendiri itu pasti persepsinya bahwa mengurus pertanahan mahal nih, mengurus pertanahan takut kena mafia tanah nih. Nah itu pasti juga merugikan, mendapatkan persepsi buruk dari masyarakat dengan adanya oknum-oknum seperti itu, karena mereka juga sebenarnya tidak menerapkan sama sekali dengan nilai berakhlak itu. Tapi mungkin ada yang diterapkan sih, contohnya kolaborasi. Tapi dia kolaborasinya dengan cara yang buruk. Karena setahu saya mafia tanah itu mereka tidak mungkin bergerak sendiri, maupun itu dari ASN-nya, dari perangkat desanya, atau oknum masyarakatnya. Jadi pentingnya peran-peran ASN juga di sini untuk bukan peran ASN saja ya, mungkin untuk seluruh masyarakat juga. Untuk kita bisa berhati-hati dan juga bisa kita dari ASN-nya kita bisa menangani kasus-kasus mafia tanah dengan cara ya mungkin digitalisasi itu. Jadi mereka tidak akan lebih sulit untuk melakukan perampasan tanah atau penerbitan sertifikat palsu. Kalau sudah digitalisasi, jadi mungkin bisa meminimalisir paling tidak kegiatan oknum-oknum mafia tanah. Oke, mungkin terima kasih Mbak, itu saja. Oke, terima kasih Mas Danu atas pendapatnya. Jadi setelah kita melihat dan mendengarkan pendapat dari teman-teman semua, di sini saya bisa mengambil kesimpulan secara garis besarnya bahwa sebenarnya dengan dikembangkannya digitalisasi yang baik yang berkaitan dengan penerapan ASN dan penerapan manajemen ASN dan smart ASN diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan dan mencegah permasalahan seperti yang ada di video bad practice, yaitu soal mafia tanah. Gitu teman-teman. Sekian diskusi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.